kerjanya akhirnya berhubungan sama orang Rusia, jadi belajar bahasa Rusia. Bisa nggak sih tambah satu lagi hari di antara Sabtu sama Minggu biar ada liburnya? Hari bahasa Rusia itu menghormati Pushkin gitu ya, itu ada. Di Indonesia belum segitunya, dan nalar bahasa Indonesianya, bukan pengetahuan sastranya, logika atau nalar menulis gitu ya. Jadi mungkin cowok katanya itu mereka baca bagian war-nya aja, yang cewek baca bagian peace-nya aja. Matematika banyak yang dapat nilai sempurna, bahkan fisika juga ada. Mau orang bilang fisika susah, kimia susah, banyak yang bisa dapat nilai sempurna, dan itu ada. Ketemu yang cocok aja. Kalau ketemu gimana? Ya kalau ketemu ya ayo. Kita kenalan di mana dulu? Ternyata kita sebetulnya sebelumnya kita sudah lama saling kenal ya, karena dulu di SMA Negeri 1 ya. Iya. Masalah saya lihat di sini Fauzan adalah seorang editor senior Rusia untuk edisi Indonesia, dan sekaligus mahasiswa prasajarana. Karena dulu misalnya IPA ya? Enggak, aku IPS dulu. Justru aku IPS. Enggak ada bahasa Rusia. Karena kerjanya akhirnya berhubungan sama orang Rusia, jadi belajar bahasa Rusia. Tapi sejak SMA sudah belajar bahasa Rusia? Oh belum. Justru kan memang saya ini Pak, setelah lulus itu pun 2 tahun setelah lulus deh baru kerja di tempat yang ini sekarang sampai sekarang. Jadi udah 8 tahun sebenarnya di sini. Baru sejak itu tahun 2014 sebetulnya baru belajar. Jadi di pos kuliah pun nggak pernah terpikir bahasa Rusia. Saya juga mungkin di SMA tidak ada hubungannya, kuliah juga tidak ada hubungannya. Kok bisa kerja di situ? Panjang ceritanya. Nggak bisa dipedekin. Nanti dipedekin coba. Di salah satu saya pernah baca, saya kan nggak ngerti bahasa Rusia, terus saya copy paste, terjemahkan. Itu ada kalau nggak salah minta 1 hari antara Sabtu dan Minggu. Oh iya. Saya penasaran maksudnya apa? Iya, maksudnya ini kadang kita kan kalau lagi banyak banget kerjaan gitu kan, kadang nggak ada waktu liburnya. Terus kayak bisa nggak sih tambah satu lagi hari di antara Sabtu sama Minggu biar ada liburnya. Iya. Kalau Minggu kerja berarti ya? Iya, karena kalau di media kan sebetulnya kerjanya hampir tiap hari Pak. Karena kan tiap hari itu kan pasti harus ada sesuatu yang kita beritakan gitu, harus kita publikasikan gitu. Ya, biar yang lain termotivasi ini, saya jujur saja ketika bertemu lagi dengan Fauzan di SMA Negeri 14 ini, anak-anak sini bilang saya senang itu ketemu dan ingin ketemu lagi karena menginspirasi. Terus kasih dong proses kreatifnya Fauzan, kok bisa jadi sipil itu. Ya mungkin Pak Zolfi juga udah tahu ya, maksudnya dari dulu kan memang saya sering balik ke sekolah sebelum balik ke 81 kan dulu. Ya kan? apa ya? Ya itu kasih motivasi. Padahal kan sebagai ini kakak kelas saja. Iya. Bisa tapi memang sebesar itu. Nggak tahu, tapi mungkin memang seneng kali ya. Memang jadi kayaknya passionnya di situ. Akhirnya saya sekarang terpikir bahwa kayaknya saya tuh baliknya tuh ke dunia SMA lagi gitu. Padahal kan udah sempat ke dunia kampus nih, balik lagi ke SMA lagi. Jadi memang dari dulu sejak kan lulus tahun 2008, udah lama tuh ya, 13 tahun. Iya, sekarang udah mau tahun ke-14. Aduh, terus udah dari 2008. Sudah tua maksudnya? Udah tua. Jadi dari 2008 terus di kampus juga aktif di organisasi dan
kami sempat buat apa itu acara tryout gitu kan untuk sekolah untuk masuk perguruan tinggi negeri gitu ya. Nah itu kan juga kami ya istilahnya roadshow gitu Pak, pergi ke sekolah-sekolah sebetulnya sih untuk publikasi acara kami gitu kan. Ya datanglah ke banyak sekolah di Jabodetabek gitu. Ya dari situ kayaknya seneng gitu bisa interaksi sama siswa-siswa dan seringkali selama ini taunya tuh di sekolah-sekolah yang wow gitu, yang secara SDM-nya anak-anaknya itu kalau ditanya mau kemana udah tahu jawabannya, mau ke UI, mau ke ITB, ke UGM gitu. Tapi ternyata ada juga sekolah-sekolah di Jakarta yang ditanya mau kemana nggak tahu mau kemana, atau kadang mereka lebih banyak nyeletuk kayak mau kawin aja, ya mau apa gitu. Tapi itu kan suatu realitasnya seperti itu. Nah, ternyata nggak semua anak bahkan yang di Jakarta yang konon katanya anak daerah aja kadang minder sama anak Jakarta. Tapi padahal kalau kita lihat di Jakarta itu sendiri banyak banget SMA yang anak-anaknya juga nggak tahu mau kemana. Ya tergantung dari lingkungannya gitu kan. Nah dari itu makanya saya seneng gitu untuk berbagi ya mungkin motivasi dan kemana berbagi motivasi dan pengalaman. Kebanyakan memang waktu itu di ya ke 81 karena kan di situ kandangnya. Nah dari situ akhirnya sempat ngurus ekskul juga kan waktu itu, Pidas sempat 3 tahun ngurus. Habis itu udah selesai, saya pikir udahlah cukup. Udah waktu itu udah dari 2008 sampai 2016 udah 8 tahun, udah bolak-balik ke 81 8 tahun. Saya pikir oke, udah selesai, udah cukup. Baru habis itu akhirnya ke kampus ya kan. Setelah kampus baru ya ini sebenarnya mungkin kayak Pak Zulfi juga mulai aktif bikin siniar, bikin konten di YouTube gitu ya, gara-gara pandemi juga sebetulnya awalnya gitu. Keadaan membuat kita lebih kreatif. Iya, karena membuat kita lebih kreatif gitu. Terus ada satu yang hilang atau memang karena nggak kepegang lagi? Apa tuh? Biola itu gimana? Oh biola masih, cuma memang sudah tidak serajin dulu ya. Karena kan memang dari dulu kan niatnya cuma untuk pengen bisa aja gitu. Nggak sesuatu yang diseriusin banget. Cuma memang tetap ya ada lah mungkin sebulan sekali digesek gitu ya, main gitu. Cuma ya pastinya kemampuannya sudah berkurang daripada yang dulu. Tapi masih oke lah, masih bisa lah. Jualnya tinggi loh. Jualnya tinggi. Sampai anak di sini juga terinspirasi. Oh iya. Sebetulnya di sini ada beberapa pertanyaan saya tanyakan dari beberapa siswa di sini ya. Iya, boleh. Ini sebut namanya Devita Pasku IPA 4. Izin bertanya Pak, belum tanyakan ke Pak Fauzan. Sekarang dari yang saya lihat jobnya padat. Nah, pertanyaan saya itu bagaimana Kak Fauzan ini untuk mengimbangi antara bekerja, bersosial media, belajar, serta merefreshing diri di tengah kesibukannya. Iya. Saya kalau kayak gitu sebenarnya selalu bingung ya gimana ya, karena pada akhirnya gitu ya Pak, saya merasa bahwa sebetulnya 24 jam itu waktu yang cukup sih sebetulnya. Kalau dulu memang rasanya kayak kurang gitu, tapi makin kesini kayak sebenarnya bisa sih. Itu tergantung dari gimana kita pasang target. Kayak misalnya kita mau ada pekerjaan tertentu, itu jangan cuma dikerjain aja gitu, tapi harus pasang target. Oh misalnya dalam 2 jam harus selesai nih gitu, dan usahakan dalam 2 jam itu memang selesai. Jadi kan kalau kita punya target gitu kan, ya kita akan sebisa mungkin supaya sesuai dengan target itu. Jadi jangan misalnya jam 10 harus selesai, jangan sampai jam setengah 11 baru molor gitu kan. Dan itu akhirnya balik lagi ke komitmen diri sendiri gitu kan. Komitmen kita sejauh mana kita mau komit sama janji sama diri kita sendiri gitu. Dan saya sebetulnya gitu sih, jadi selalu masih ada waktu buat belajar, ada walaupun ya pasti malam ke tengah malam. Iya namanya ketika kita makin dewasa dan sudah banyak kegiatan ini itu otomatis ya jam istirahatnya pasti berkurang, itu pasti. Cuma sekarang tinggal gimana kita membagi-bagi itu dengan
dengan baik gitu kan, sebaik mungkin. Dan saya kan juga kan kita nggak refreshing tiap hari gitu ya. Ya mungkin kadang pas akhir pekan aja, pas Sabtu atau Minggu gitu ya. Kadang mungkin nonton atau mungkin ketemu sama teman sesekali gitu. Gitu-gitu aja sih sebetulnya. Yang penting sih kita harus bikin jadwal dan kita harus bisa bikin prioritas. Nah itu sih yang penting. Prioritas. Kadang orang nggak bisa bikin prioritas. Ngeliatnya kayak aduh banyak banget pekerjaan gini-gini. Tapi kan di antara semua pekerjaan itu pasti ada yang prioritas kan. Ada yang harus didahulukan gitu. Jadi itu yang menurutku yang penting. Prioritas mana target? Target iya. Karena kalau kita nggak ada target ya udah kita nggak tahu, kita kerjain aja santai-santai, buka Twitter, buka Instagram gitu. Saya juga merasakan ternyata saya nggak punya target. Ya, dia lebih sibuk lagi. Kalau saya belajar sekarang. Ini pertanyaan dari guru ya. Ini dari guru muda. Dia ada 3 pertanyaan. Apabila sastra itu penting dan selalu dipelajari di setiap jenjang sekolah, mengapa soal tentang sastra tidak pernah diujikan dalam UTBK, PKD, dan PPS di soal PTN? Saya kan bukan Mendikbud, Pak. tapi menurut saya sih begini, karena ya mungkin ini jadi apa ya, jadi evaluasi dan refleksi buat kita bersama kali. Siapa tahu mungkin nanti Pak Zulfi jadi Mendikbud gitu kan, kita nggak. Amin. Nah, nama stasiun, nama bangunan gitu kan, ada di mana-mana, patungnya itu ada di mana-mana, patungnya Leo Tolstoy, Chekhov, dan bahkan ada Taman Gorky itu juga salah satu sastrawan besarnya Rusia, itu ada di mana-mana. Atau misalnya Pushkin, bahkan ada hari bahasa Rusia itu menghormati Pushkin gitu ya, itu ada. Di Indonesia belum segitunya. Dan kalau pertanyaannya kenapa kalau sastra itu segitu penting dan kenapa tidak ada diujikan di UTBK, menurut saya karena memang fokusnya mungkin berbeda, Pak. Dalam arti fokusnya gini, ketika seorang siswa atau pelajar SMA mau masuk perguruan tinggi, yang diharapkan itu adalah kemampuan nalar bahasa Indonesianya, bukan pengetahuan sastranya. Tapi itu tetap penting, pengetahuan itu tetap penting. Ketika itu mungkin harus banyak diajarkan dari SMP, SMA begitu ya. Tapi memang untuk masuk ke perguruan tinggi, karena nanti di perguruan tinggi itu mereka harus membuat makalah, buat banyak tulisan, merangkai karya ilmiah segala macam, itu kan membutuhkan kemampuan untuk logika atau nalar menulis gitu ya. Jadi mungkin itu sih, itu menurut saya gitu. Menurut saya kenapa kalau pertanyaan tadi kenapa walau sastra itu penting, kenapa tidak diujikan dalam UTBK, karena sepertinya itu bukan fokusnya untuk ke situ, untuk kemampuan yang dibutuhkan untuk calon mahasiswa gitu. Tapi itu penting diketahui, tapi bukan sesuatu yang dibutuhkan untuk masuk perguruan tinggi. Menurut saya begitu. Satu pendapat ya. Di Rusia itu SMA itu sudah diwajibkan membaca War and Peace ya. Oh iya, betul Pak. Dan yang menariknya biasanya nggak semua pelajar itu mereka baca, karena itu mungkin tebel sekali. Tapi biasanya kalau yang cowok katanya itu mereka baca bagian war-nya aja, yang cewek baca bagian peace-nya aja, gitu. Jadi nggak satu buku. Itu tebal sekali tuh. Itu tebal sekali ya. Di kita sudah baca serat selamat tadi sudah. Udah ngantuk. Ini pertanyaan berikutnya, mengapa nilai PPU dan PBM tidak pernah ada yang mencapai 1000? Apakah ada analisis khusus soal ISP yang berbeda dengan PKA, teks atau sosu? Ini pertanyaan juga menarik, tapi saya nggak yakin kenapa. Tapi intinya sih menurut saya kenapa soal-soal bahasa atau khususnya bahasa Indonesia gitu ya, hampir tidak ada yang mencapai nilai sempurna, karena memang bahasa itu susah, Pak. Iya kan? Makanya sekarang iya, makanya matematika banyak yang dapat nilai sempurna. Bahkan fisika juga ada. Mau orang bilang fisika susah, kimia susah, banyak yang bisa dapat nilai sempurna, dan itu ada gitu. Tapi kalau ujian bahasa Inggris juga banyak gitu kan. Tapi kalau bahasa Indonesia
saya pikir itu jadi tantangan setiap penutur asli sih Pak. Kadang karena kita sudah terbiasa dengan bahasa kita sendiri gitu loh, tapi kita tidak pernah mencoba untuk peduli atau memahami seperti apa sih struktur bahasa itu sendiri, bahasa kita itu sendiri gitu kan. Karena menurut saya bahkan untuk pertanyaan-pertanyaan misalnya untuk menentukan judul, menentukan kesimpulan, itu nggak semua orang punya kemampuan nalar ke situ gitu loh. Memang sulit gitu. Menurut saya memang sulit. Jadi itulah akibatnya kenapa kalau di PPU atau PBM itu kan yang pemahaman bacaan dan menulis, itu memang beberapa tiap UTBK memang hampir tidak ada yang dapat nilai sempurna ya, karena memang saya pikir sulit. Cara ya masing-masing orang kan bagaimana baca dan menulis Iya. beda. Iya. Betul. Kalau matematika kan pasti. Kalau matematika sudah pasti sekian tambah sekian kali sekian ya hasilnya sudah jelas. Nah, saya pernah tanya nih, ini berhubungan dengan pertanyaan berikutnya. Kamu tahu nggak arti acuh gitu? Dijawab cuek gitu ya. Itu apa semuanya menjawab cuek. Nah, ini pertanyaan berikutnya, bagaimana cara menyikapi inkonsistensi bahasa yang terjadi? Ya, sudah absen belum gitu? Ya, aku baru mau bilang tadi. Iya. Padahal kamu sudah absen belum? Udah, berarti kamu tidak hadir. Tidak hadir, iya. Absen. Iya, absen. Nah, ini inkonsistensi ini sempat nggak dipelajari, coba dibahas. Saya ini orang sekarang peduli terhadap bahasa. Iya. Karena kalau nggak jadi kacau kan, orang yang salah menjadi benar. Salah kaprah, iya betul Pak. Saya pernah mendengar dari salah satu motivator juga tuh, dia bilang pemuda Indonesia itu banyak yang acuh terhadap kan bagus iya. acuh gitu ya. Iya. Dan di lagu tuh banyak sekali seperti ini juga. Iya, di lagu. Iya. Nyaris ingin meneliti itu. Atau sudah pernah Belum sih, belum. Ya? Belum. Coba kasih respon deh. Iya. Ini pakar banget. Amin. Jadi, ya kalau menurut saya memang karena kita terbiasa dengan bahasa tuturan apa itu di masyarakat sehari-hari gitu ya. Tapi bahasa lisan, dan memang kultur kita itu memang kayaknya ya Pak, saya lihat kurang mau mencari tahu lagi, mengecek lagi gitu loh. Dan itu juga terjadi bahkan bukan cuma di antara orang-orang awam gitu ya, tapi bahkan ya pendidik, media, jurnalis itu banyak sekali yang salah gitu. Karena kalau dikatakan kok editor bisa salah misalnya, ya karena mungkin editornya sudah merasa cukup pintar dan nggak mau lagi cek kamus misalnya gitu. Padahal kan pengetahuan kita terbatas gitu kan. Dan saya juga tiap hari selalu ada aja hal-hal baru yang kayak ternyata begitu ya, ternyata begini ya gitu kan. Kayak misalnya orang suka bilang apa tuh gamang gitu. Iya. Gamang itu kan orang mikir gamang tuh kayak galau gitu ya. Padahal kan gamang itu sebetulnya takut gitu. Setelah aku cek di KBBI gitu ya. Tapi gamang di situ maksudnya, atau misalnya gini deh, nyinyir. Nyinyir. Orang maksudnya nyinyir itu adalah apa itu? Bukan judes apa? Kayak apa? Bukan plastik itu kayak seneng menyindir. Tapi pada bukan nyinyir. Bukan. Nyinyir itu justru kalau menurut kamus artinya adalah cerewet. Gitu, cerewet. Jadi orang tapi kan salah konteksnya, dan itu sudah terlanjur populer dan sulit. Dan ketika saya akhirnya gini, ketika orang-orang ini kita nggak bisa akhirnya mencoba untuk mengubah semua orang untuk berpikiran yang baik ke arah situ gitu ya, karena banyak orang juga ternyata pemikirannya yang saya lihat yang penting sama-sama paham. Nah, kalau orang udah ngomong kayak gitu Pak, kadang saya suka sebel juga pas saya suka bilang kayak gini. Kalau berbahasa itu cuma atau berkomunikasi cuma sama-sama paham gitu ya, aku bilang bahwa monyet pun berkomunikasi. Iya kan? Iya. Mereka bisa komunikasi dan mereka paham gitu kan. Kenapa sih bahasa itu harus ada aturannya, harus ada strukturnya? Karena kita manusia itu punya logika, punya akal pikiran, dan kita nggak bisa tiba-tiba ngerasa ini ribet, ada aturan tata bahasa gini gitu ya. Nggak seperti itu gitu, karena kapasitas kita
kita berbeda sebagai manusia gitu kan. Tapi udah yang itu nggak, emang ada orang-orang yang nggak bisa menerima terlalu banyak kritikan bahasa seperti itu, jadi ya sudah. Saya ini ya bahasa yang diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Iya. Oke, ini yang teoritis ya. Kalau yang tiba-tiba boleh nggak? Boleh pak. Kamu nanya. Sekarang belajar terapi ya, menjaga penampilan. Mungkin lebih ke gaya pribadi dari lama kali, karena aku juga emang udah kayak gitu kan. Jadi bahkan dulu di SMA tuh kadang pakai vest gitu kan. Iya. Kalau yang lain pada jaket geng gitu kan. Oh ya, jaket geng tuh. Aku pakai rompi vest gitu kan, yang rajut gitu. Mungkin udah terbiasa dari dulu, dan ditambah memang saya percaya bahwa orang itu kalau dikatakan don't judge the book by the cover, itu cuma dalam omongan aja pak. Orang pada dasarnya akan melihat kita dari sampulnya dulu gitu, dari ujung rambut sampai ujung kaki, itu pasti yang dilihat, dan itu sudah umum memang seperti itu. Jadi kalau kita gimana kita bisa memberikan kesan atau citra yang positif kalau dari luarnya dulu kita nggak menata gitu kan. Kalau kita nggak bisa berharap seseorang ya jangan nilai buku dari covernya dong. Ya sementara penampilan orang itu memang tidak meyakinkan gitu kan. Dan makin kesini karena saya akhirnya banyak berhubungan dengan ya pelajar, dengan mahasiswa, terus image-nya kayaknya ke guru-guruan gitu. Jadi setidaknya harus menunjukkan image yang ya positif lah gitu. Bukan saya paham bahwa pasti banyak orang yang melihat saya gitu, dan ketika kita sudah punya segitu banyak pengaruh, ya saya mau ketika kita bisa memberikan pengaruh yang positif gitu. Makanya sebenarnya saya kurang suka kalau dibilang tuh influencer gitu. Kenapa? Karena influencer tuh sekarang konotasinya macam-macam. Bisa positif, bisa negatif. Tapi kebanyakan yang negatif. Negatif ya? Iya. Influencer ini kena narkoba, influencer ini kena itu. Atau influencer ini bikin masalah, bikin nyebar hoax segala macam gitu kan. Jadi kadang saya ngerasa yang menariknya adalah kita pakai kata influencer, tapi nggak ada kata orang yang disebut sebagai inspirator. Ya kenapa tuh? Saya juga nggak tahu. Tapi kan itu kan menarik ya. Maksudnya orang lebih banyak menyebut seorang yang berpengaruh itu memang influencer, sedangkan orang yang menginfluence atau memengaruhi orang lain itu ya bisa positif, bisa negatif. Yang paling ditunggu ini titipan dari banyak orang. Iya masih. Kenapa? Ya belum ketemu yang cocok aja. Kalau ketemu gimana? Ya kalau ketemu ya ayo. Ada target nggak di situ kan? Oh iya, oke. Ya kalau memang sebelum ini nggak ada. Tapi makin kesini karena sudah lebih berumur, jadi ya ada, ya pasti ada pak. Target. Kapan? Dalam 2 tahun ke depan ya. dalam 2 tahun ya, bisa kurang, bisa ya gitu. Ya. Sekarang yang dirasakan itu kerja yang paling di atas rata-rata itu sebagai apa yang pas untuk Fauzan? Kalau ditanya kerjanya sebagai penulis editor. Iya, atau editor. Karena memang justru akhirnya bisa seperti ini, senang sama bahasa ya karena terjun di dunia editor. Editor itu kerjanya ngapain? Mengedit naskah, iya, mengedit artikel. Karena kan kerjanya kan memang di media, Pak. Jadi saya menerjemahkan juga, kadang saya bikin tulisan sendiri, tapi sebagian besar saya memang kerjanya memang mengedit, menyunting ya. Gitu. Sampai bisa ngedit itu kan orang luar biasa ya. Karena kan saya nggak mendengar pendidikan formal. Oh iya, memang kan latar belakangnya
saya kan dari komunikasi terus kemudian kan ada penjurusan penjurusannya itu adalah jurnalisme. Jadi memang kan walaupun sebetulnya jurnalismenya lebih ke jurnalisme siar ya sebetulnya, jadi lebih untuk apa istilahnya broadcasting gitu, penyiaran. Jadi kalau yang seperti inilah belajar gitu tekniknya, bukan yang jurnalisme media tulis atau media cetak gitu, tapi ya pastinya belajar juga di semester 3 atau 4 atau 5 itu belajar soal penulisan berita radio, berita TV, berita media cetak segala macam itu belajar dari situ. Tapi memang setelah saya pikir-pikir lagi, memang dari dulu senang dengan bahasa gitu Pak. Tapi memang tidak pernah terpikir jalannya itu akan ke penyuntingan atau editing gitu. 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 Jadi memang ya karena kebetulan dapat kesempatan di sini di media ini ya dulu pun tapi itu kan proses ya Pak ya, proses dalam arti ketika saya akhirnya baca tulisan-tulisan saya atau hasil editan saya mungkin tahun-tahun 2014-2015 itu juga masih standar-standar aja gitu loh. Masih biasa-biasa banget gitu. Justru saya sekarang bisa mengoreksi tulisan kayak yang dulu gitu kan gitu. Kalau sekarang ya pastinya ya masih terus belajar, ditambah lagi belajar lagi ambil S2 di linguistik, jadi makin banyak paham kayak oh ternyata seperti ini, oh ternyata konstruksinya seperti ini, kenapa begini, kenapa begitu, yang ternyata memang nggak semua hal tuh bisa di googling gitu, nggak semua karena kalau kita googling, cari di Google itu ya sumbernya bisa macam-macam gitu, dan kita nggak pernah tahu mana yang sebetulnya tepat gitu ya. Kadang kalau kita mau cari jurnal-jurnal pun ya kadang kita belum tentu paham betul gitu ya, tapi kalau kita akhirnya kuliah lagi dipaksa baca ini, ada sumbernya kan dari dosen juga dikasih referensinya ini itu baru kita paham, oh ternyata seperti itu gitu. Itu dalam bahasa Rusia? Apa itu? Yang editor tadi? Oh enggak, ada bahasa Indonesia justru bahasa Indonesia. Memang iya. Saya lagi ke Rusia sudah berapa kali? Sudah 9 kali. 9 kali? Iya. Gratis. Caranya gimana? Dibayar penuh ya? Iya. Ya kalau di sana ini ya pokoknya pesawat dan penginapan semua. Sisanya kalau mau jalan-jalan ya biaya sendiri. Tapi bagi dong ini ya. Apanya Pak? Kiatnya. 9 kali. Iya. Satu kali berangkat itu biayanya kan nggak sedikit ya? Iya. PP itu biasanya sekitar 11 jutaan sih kalau pesawat ya. Ya belum lagi kalau penginapan dan visa dan segala macam. Ya pasti ada lah, hampir 20 pasti nyampe ya. Cuma memang jadi ya kenapa bisa seperti itu, karena pertama dari emang soal kerjaan. Jadi tiap tahun tuh biasanya ada meeting tahunan, rapat tahunan. Jadi pasti itu ke sana. Itu tahun, tapi itu cuma 2 tahun pertama gitu, 2 tahun pertama. Sisanya itu lebih banyak karena acara-acara konferensi dan segala macam. Jadi memang kalau saya prinsipnya ketika kita kerja atau kita ketemu sama orang baru, itu memang saya coba untuk menjaga komunikasi gitu Pak. Makanya sekarang saya sama apa-apa gitu ya, kalau misalnya ke kedutaan Rusia itu ya memang mudah gitu, karena memang kenalannya sudah banyak di situ. Jadi kalau mau apa-apa gampang, dan akhirnya seringkali yang perjalanan keempat sampai ke berapa, mungkin ke 7 gitu ya, itu justru dapat dari kedutaan, dikirim gitu. Gitu. Yang ketiga itu saya sempat ikut konferensi internasional. Nah, yang ke-8 sama 9 itu bawa turis. Jadi teman ada punya travel agent ya, nah mereka biro wisata gitu, jadi mereka minta saya, karena mereka tahu saya bisa bahasa Rusia sedikit-sedikit, saya sudah banyak pengalaman di sana, jadi mereka minta saya untuk jadi semacam tour guide atau pemandu untuk peserta tour mereka ke Rusia. Itu yang terakhir tahun 2019, pas banget sebelum pandemi. Iya. Jadi 2020 sampai sekarang belum balik lagi. Gitu Pak. Jadi Rusia cantik ya? Iya.
Ya, itu diakui dunia ya. Yang lebih cantik lagi yang dekat Rusia, Rumania ya Pak? Bukan ya? Apa ya? Enggak juga sih. Ya, sebagian besar Rusia emang seperti itu. Ya, saya pernah ada yang bilang bahwa Rusia itu dia nggak terlalu suka dengan laki-laki Rusia, kan? Sebenarnya mungkin hampir sama kayak sebagian orang di dunia kan, karena udah tahu tabiatnya seperti apa gitu kan. Jadi mungkin kalau ketemu sama orang asing ya mungkin lebih enak, sama kayak kita juga mungkin kalau bisa ketemu sama bule atau orang asing mungkin lebih senang kali ya, karena udah tahu karakter orang Indonesia seperti apa, jadi mungkin lebih gitu. Apakah karena itu? Apa itu? Atau masih bosan Enggak sih. Aku sih sebenarnya enggak memikirkan harus sama siapanya gitu ya. Ya itu sih masalah di jalan hidupnya aja gitu ya. Tapi enggak ada harus sama ini, harus sama itu, enggak. Justru sebenarnya kalau menurut saya kalau sama orang asing tuh malah jadi agak ribet Pak, karena harus penyesuaian budaya lagi, dan karena sebenarnya menyesuaikan budaya itu enggak mudah gitu ya. Mungkin kalau kita bisa lebih mudah beradaptasi, tapi kalau mereka belum tentu bisa beradaptasi sama kita. Iya. Kadang gitu ya, kadang. Tentunya untuk lebih cenderung pada lokal ya. Iya. Lokal bersiap-siap. Hari itu minggu. Iya, budaya ya. Apa yang menjadi target dalam tahun ini loh? Setahun pastinya targetnya harus lulus kuliah dulu. Ya, mudah-mudahan sih tengah tahun ini ya. Tengah tahun ini lagi bikin tesis. Itu dulu sih Pak, paling fokus ke situ tesis, makanya lagi coba ya memfokuskan, karena untuk lulus ini lumayan banyak persyaratannya ya. Harus bikin jurnal juga, harus ikut konferensi internasional juga. Ulang kali. Iya, jadi ini lumayan susah ini untuk lulusnya. Jadi lumayan banyak pikiran. jadi belum, setelah itu belum ada pikiran, belum ada target apa sih. Jadi kayak emang fokus mudah-mudahan bisa lulus dulu semester ini gitu. Kuliah dengan biaya sendiri kan? Oh iya, nah itu dia masalahnya. Kalau dulu kan nggak mikir ya. Kalau sekarang kadang ngeluarin duit sendiri. Hah? Itu sendiri. Oh enggak, tuh masih sama mamaku ya, sama adik. Tapi sudah menjadi tulang punggung. Oh iya, karena ya pasti sehari-hari pasti kan sebagian besar kan pasti aku yang membiayai gitu. Apa arti orang tua bagi bos? Iya, orang tua itu pasti sosok yang sampai kapanpun saya pikir nggak pernah bisa kita balas jasanya. Tidak bisa kita balas. Iya. Itu apa Pak? Harapan orang tua sih sebenarnya nggak muluk-muluk ya. Yang penting saya sehat, kerjanya baik, halal gitu aja. Nggak seneng, bahagia. Kebetulan mamaku bukan tipe orang yang terlalu seperti itu sih. Memang pasti bertanya, tapi bukan yang ngasih terlalu mendorong harus ini ya cepet dong gini enggak sih. Jadi memang dari dulu selalu seperti itu gitu. Kayak mulai dari milih SMA, milih jurusan IPA atau IPS, milih kampus kemana, selalu diserahkan ke diriku sendiri supaya memang ya itulah, kalau pilihannya itu ya harus bertanggung jawab. Intinya segitu aja. Memang walaupun ya makin kesini sering sudah mulai diwanti-wanti ya gitu, tapi bukan yang terlalu menekan gitu. Saya selalu bilang sama anak-anak itu ya bahwa mereka itu kan belajar sebetulnya untuk menyiapkan diri menghadapi ujian tulis, bukan untuk undangan, ya kan? Undangan itu kan ya ibaratnya bonus aja. Kalau dapet ya bagus, kalau enggak ya nggak apa-apa gitu, nggak apa-apa. Jadi selama ini belajar memang mempersiapkan diri untuk ikut ujian tulis, dan sebetulnya ujian tulis itu adalah seleksi yang paling fair, yang paling adil gitu, karena berdasarkan kompetensi masing-masing, ya kan. Kalau seleksi ujian kayak undangan, kita nggak pernah tahu gitu, apakah misalnya
kadang kita mungkin merasa dirinya sudah cukup, tapi mungkin seleksinya seperti apa, ternyata nggak masuk, kita nggak tahu. Jadi buat mereka yang kebetulan tidak dapat peluang SNMPTN, ya biasa, menurut saya sih harusnya sih nggak perlu terlalu berkecil hati, biasa-biasa aja. Apalagi nanti kalau teman-teman yang sudah dapat kuota SNMPTN tapi ternyata tidak terpilih, ya. Itu juga biasa-biasa aja. Dalam arti jangan menggantungkan diri pada ujian seleksi undangan sih, menurut saya. Tetap harus di ujian tulisnya. Ya, saya sepakat. Di sini juga mungkin di beberapa sekolah juga ada tren bahwa ada persaingan untuk masuk ke UI. Jadi nama UI itu memang besar ya. Apakah harus seperti itu? Apakah harus UI? Enggak lah di mana sebenarnya kan di UI. Iya, saya kan memang dulu. Tapi maksudnya kedepannya kalau kan kita kan kuliah supaya nanti bisa mudah-mudahan bisa dapat pekerjaan yang baik lah gitu ya. Tapi sekarang kan pekerjaan itu kan sangat luas, bukan cuma bidang-bidang yang formal atau bidang-bidang yang hanya mementingkan reputasi universitas, bahkan itu kayaknya udah hampir nggak ada Pak sebetulnya. Jadi ketika rekruter itu memilih calon karyawan, memang dilihat kalau ada dari universitas yang punya reputasi itu nilai plus, tapi itu pun nggak jadi patokan gitu loh. Karena saya selalu bilang seperti ini, misalnya anggaplah masuk fakultas hukum 1 tahun tuh 300 orang di UI misalnya. 4 tahun kemudian lulus semua jadi sarjana hukum. Yang lulus sarjana hukum yang dapat IPK-nya di atas 3,5 bisa 150 orang lebih, di atas 50%. Itu umum untuk untuk ukuran UI gitu kan, itu umum. Jadi 150 orang lebih di UI misalnya dapat di atas 3,5 IPK-nya, baru UI. Se-Indonesia yang lulus di tahun itu sarjana hukum berapa? Ribuan. Terus bedanya kita yang 3,5 dan 3,5 yang lain di seluruh Indonesia apa? Kalau kita nggak punya keterampilan. Gitu loh. Jadi sebetulnya itu mau di UI, mau di Unpad, mau di UGM, mau di swasta sekalipun, kalau dia nggak punya keterampilan nggak bisa. Toh semua sama-sama sarjana hukum, belajarnya sama, kitab yang dipelajari sama, KUHP, pidananya sama, perdatanya sama. Terus apa bedanya? Gengsinya. Iya, nah itu dia kan, gengsinya. Tapi gengsi itu mahal. Jadi makanya yang harus dibekali itu adalah keterampilan yang dikatakan hard skill sama soft skills itu kan. Ya kita mungkin bisa bahasa, mungkin bisa mengerti komputer, internet dan segala macam. Yang soft skillnya kita punya kemampuan kepemimpinan, leadership, kita bisa bicara di depan umum, public speaking, bisa menyelesaikan masalah, mengambil keputusan. Itu kan hal-hal yang nggak sebetulnya semua orang bisa. Tapi orang kadang suka lupa gitu bahwa kuliah itu adalah proses gitu, bukan soal merek kampusnya, bukan soal nama kampusnya. Itu bagus, tapi kalaupun enggak, balik ke diri masing-masing gitu. Gimana kita mau berjuang gitu di dalam situ. Banyak juga orang yang kuliahnya udah bagus tapi menyia-nyiakan kesempatan itu dan akhirnya kalah saing juga gitu. Selain pada bahasa Rusia ada nggak bahasa yang lain? Bahasa Perancis belajar. Belajar. Iya. Kenapa? Ya, dulu kan di SMA belajar bahasa Prancis, ya. Ada dulu, iya. Kenapa nggak bahasa Prancis lebih dulu daripada bahasa Rusia? Bahasa Rusia kok yang belajar? Iya, karena dulu kan memang karena setelah kuliah kan emang nggak ada waktunya buat kursus-kursus gitu kan. Akhirnya ketika setelah kuliah dapat kerjaan yang berhubungan dengan Rusia, ya otomatis akhirnya ngambil Rusia dulu gitu. Sekarang baru kayak gini, baru agak-agak ada sedikit waktunya, baru ya udah deh ambil Prancis lagi biar nggak lupa. Lanjut. Kenapa? Belum kepikiran Mbak, aja udah pusing. Tapi yang tadi ya, gue tahu paling lama ya. Iya. Saya pengen diundang. Iya, boleh Pak. Siap. Siap. Ada kriteria ya? Apa? Kriteria? Iya. Kriterianya. Bisa yang pasti dulu kan? Iya. Apa ya? Yang penting sih ya pasti harus. Iya itu standar lah ya. Itu kan standar lah ya. Ya bisa diajak ngobrol, bisa komunikasi, gitu.
gitu. Nyambung lah maksudnya. Itu yang penting. Nggak berat lah. Gampang. Terima kasih. Sama-sama Pak Zulfi. Sudah diundang. Saya putri belajar ya. Dan nggak malu belajar dari siapapun. Bahwa kita nggak perlu malu belajar dari siapapun. Saya ingin mengasah diri saya juga. Kadang melihat orang yang pernah menjadi murid kita menjadi lebih sukses itu motivasi tersendiri. Bagaimana caranya kalau ingin memanggil Fauzan ini? Bagaimana? Ada kontak personnya Pak, ada naruh hubungnya. Ya, standar ya, biar cepat. Tapi cepet kok. Cepet ya? Cepet kok. Cepet kok. Ada murid bilang, gue bakal dibalas katanya. Dibalas? Ya memang kan banyak yang masuk. Tapi aku orang yang setiap hari pasti selalu cari apa yang ada pesan yang baru apa gitu. Kebetulan mungkin dia sudah di bawah gitu ya, ketimpa-timpa. Tapi tiap hari pasti aku selalu balas kok. Gitu. Kalau belum itu coba lagi. Ya mohon maaf ya maaf. Iya. Oke, sama-sama Pak Zulfi. Kita salah lagi ya. Iya, oke.